الحمد لله رب العالمين خلقنا لعبادته وأمرنا بتوحيده وطاعته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته كما أنه لا شريك له في ربوبيته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من جميع بريته صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهل ملته وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, a'adhanillah wa iyyakum. Ketahuilah kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat ikhlas, kalimat yang azim. Dialah kalimat taqwa, kalimat yang menjadikan seseorang menjadi muslim, seseorang dalam urwatul wusqa, bulu tali yang sangat kuat. Siapa saja yang mengucapkannya dengan jujur dan ikhlas, maka kalimat ini menjadikan dia sebagai seorang muslim. Dan siapa saja yang menjadikan kalimat ini dan kalimat ini menjadi miftahud darussalam, kunci surga bagi siapa saja yang mengucapkannya. Ikhwani a'adillah wa iyyakum. Kalimat inilah yang jika seseorang membacanya di akhir hayatnya, maka dia dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Ajarkan orang yang akan meninggal di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. فإن من كان أهل الكلام لا إله إلا الله دخل الجنة. Karena siapa saja yang mengucapkan kalimat ini di akhir hidupnya, dia akan masuk ke dalam surga. Maka itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi pamannya di ujung kematiannya yang bernama Abu Talib. Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui pamannya dalam keadaan sakaratul maut. Ketika itu dia ditemani oleh dua orang musyrik. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pamannya, "Ya am, qul la ilaha illallah, uhajju laka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah yang dengannya aku akan bela engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dua orang musyrik ini tahu betul makna kalimat la ilaha illallah. Dia menghalangi Abu Talib, menarik sarungnya dengan mengatakan, "Araghiba an millata Abdul Muttalib? Atarghiba an millata Abdul Muttalib?" Hai Abu Talib, apakah kau akan membenci agamanya Abdul Muttalib? Ini menunjukkan bahwa orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, dia harus membenci agama selain dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian akhirnya Abdul Muttalib terhalangi dari membaca kalimat la ilaha illallah dan dia mati di atas agama Abdul Muttalib, di atas agama kesyirikan. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi seorang muda, anak muda dari kalangan Yahudi di ujung kematian. Anak muda ini senantiasa membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, membantunya mengambilkan air dan menyiapkan kebutuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di ujung akhir hayatnya Nabi mengunjungi anak muda ini dan berkata kepada anak ini, "Ya gulam, qul la ilaha illallah." Hai nak, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Lalu anak ini karena dia masih kecil, masih muda, dia memandang bapaknya, dia takut pada bapaknya.
Kemudian bapaknya yang Yahudi melihat anaknya yang demikian melas, dikatakan, ya bunayya ati Abul Qasim, hai anakku, ikuti Abul Qasim. Dan anak ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar bi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan anak ini dari neraka karena dakwah yang kau sampaikan. Dari dua kalimat ini, dari dua kisah ini, betapa kita lihat kalimat la ilaha illallah berpengaruh besar terhadap seseorang, menentukan seorang surga atau neraka. Tapi tentu kita pahami, kalimat ini bukan cuma sekedar ucapan. Kalimat ini bukan cuma sekedar lip service. Orang yang mengucapkan lalu dia tidak mengapa-ngapa atau tidak beramal sama sekali dia bisa masuk surga. Tidak seperti itu. Kalimat ini memiliki makna dan memiliki konsekuensi yang besar. Maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. La ilaha illallah itu diartikan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia harus meninggalkan tuhan-tuhan sembahan-sembahan lain selain Allah. Dia tidak boleh berdoa pada selain Allah. Dia tidak boleh sujud pada selain Allah. Dia tidak boleh berkorban kepada selain Allah. Dia harus menunjukkan semua ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menunjukkannya kepada selainnya sedikit pun juga, apapun alasannya. Ini adalah makna dari la ilaha illallah. Adapun konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, seseorang harus menjalankan rukun Islam, terutama salat dan zakat. Lihatlah orang-orang yang meninggalkan zakat setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Abu Bakar memerangi mereka, menjadikan mereka orang kafir, memeranginya, membunuhnya jika mereka tidak taubat, sampai mereka membayarkan kembali apa yang dulu pernah mereka bayarkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang diucapkan, yang diinginkan dari orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia mewujudkan konsekuensi dari kalimat ini dengan mengamalkan rukun Islam. Ini adalah konsekuensi secara pribadi. Seseorang kita secara pribadi harus mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mengetahui maknanya, dan kita harus menjalankan konsekuensi dari ucapan makna kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan. Bukan hanya sekedar ucap, bukan hanya sekedar ngomong. Maka tidak ada manfaatnya orang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia menyembelih untuk selain Allah. Dia korbankan kerbau untuk penunggu lautan, maka dia tidak ada manfaatnya ucapan la ilaha illallah yang diucapkan. Walaupun ribuan kali, puluhan ribu kali, bahkan jutaan kali diucapkan kalimat la ilaha illallah, maka tidak ada manfaat. Ini untuk konsekuensi pribadi kita masing-masing. Hendaklah kita mengucapkannya dengan penuh kejujuran, penuh kebenaran dan keyakinan, penuh keikhlasan. Ucapan la ilaha illallah jika ingin bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika kita menilai seseorang, maka cukuplah kita melihat seseorang itu mengucapkan la ilaha illallah, kita katakan dia muslim. Dia muslim. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memarahi Usamah tatkala Usamah mengepung seseorang musyrik untuk memeranginya, dan ketika dia bertempur kemudian jatuhlah lembing atau tombak dari musyrik ini seraya mengucapkan la ilaha illallah, lalu Usamah tetap membunuh orang ini. Lalu sampailah berita ini ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa kau membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah?" Kata Usamah, "Ya Rasulullah, bisa jadi dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu karena takut pedang." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa kau tidak belah dadanya sekalian sehingga kau bisa pastikan apakah dia ikhlas atau karena takut mengucapkan la ilaha illallah itu?" Maka ikhwani a'adillah wa iyyakum, ini gambaran bagi kita bahwa siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak perlu kita cek di mana ngajinya, tidak perlu kita cek manhajnya apa. Siapa saja mengatakan la ilaha illallah dia muslim, saudara kita.
Jadi suatu kedunguan besar manakala ada saudara kita tengah teraniaya di Palestina. Sebagian kita terhalang membantu mereka dengan alasan karena mereka ini agamanya enggak benar. Ini karena manhajnya rusak. Ini karena begini dan begitu. Tapi dia terhalang tidak mau membantu. Ini jelas kedunguan besar. Yang kita lihat fakta yang ada, ikhwah kita, saudara kita di Palestina Muslim, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan lupa ikhwani Allah wa iyyakum. Gaza itu adalah tanah kelahiran imam kita, Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Gaza itu tanah kelahiran Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang kita kenal sebagai yang kita kenal Imam Asy-Syafi'i. Itu tanah kelahiran beliau dan sekarang tengah dirusak oleh tangan-tangan kafir. Tidak layak seorang muslim mempertanyakan akidah orang-orang yang tinggal di sana. Tidak layak seorang yang sudah mengaji mengatakan bagaimana manhajnya. Apakah dia begini dan begitu? Apakah dia Ahlus Sunnah atau bukan? Dia minta berterima bantuan ini dan itu. Janganlah beranalogi yang aneh-aneh. Sebagian kita mengatakan bahwa orang sana Hamas menerima bantuan dari Israel. Jadi dari Syiah. Berarti Hamas itu Syiah. Lah sedangkan ketika diperintahkan atau ulama menganjurkan untuk boikot barang-barang Yahudi, kita katakan ini mengharamkan yang Allah halalkan. Ini tanakut. Sungguh bertolak belakang antara hujah yang satu dengan yang lain. Ketika ada saudara kita lagi teraniaya menerima bantuan dari Syiah, lalu kita celah habis-habisan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedangkan kita tanpa ada paksaan kita pakai produk-produk Yahudi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini hanya anjuran daripada ulama. Hendaklah kita memboikot sementara waktu, jangan dulu membeli produk-produk Yahudi. Bagi Anda yang terpaksa atau tidak bisa beralih ke mereka, silakan, enggak masalah. Tapi kalau Anda yang bisa, beralihlah ke yang lain. Cobalah. Kenapa? Karena ada saudara kita yang tengah teraniaya. Mereka diperangi bukan karena mereka Palestina. Mereka diperangi bukan karena mereka orang Arab. Mereka diperangi kayyaqulu la ilaha illallah, karena mereka mengucapkan la ilaha illallah. Jangan rubah perang ini menjadi perang antara Israel dengan Hamas. Perang ini antara Yahudi dengan Muslim. Ini harus ditegaskan supaya ada pembelaan kita. Kalau kita tidak bisa membela senjata, kita tidak mungkin ke sana berangkat untuk membela mereka. Maka bantulah dengan dana kita, dengan kekuatan kita, kemampuan kita. Kemudian kalau tidak bisa juga dengan dana, tidak bisa dengan harta yang kita punya, bantulah dengan doa-doa kita. Kita harapkan pada Allah, terutama di hari Jumat ini, ada waktu-waktu istijabah. Kapan waktu istijabah dilakukan? Ketika selesai salat zuhur antara azan dan iqamah. Kemudian sepertiga malam akhir. Kemudian ada sebagian waktu dari hari Jumat, waktu istijabah doa. Gunakan doa itu. Jangan berburuk sangka. Nabi SAW mengatakan, Man shalla salatana wastiqbala qiblatana wa akala dhabihatana fadzalikal muslim. Muslim itu adalah orang-orang yang salat seperti kita salat. Ia menghadap kiblat seperti kita menghadap Ka'bah saat ini. Dan orang-orang yang memakan sembelihan kita, itulah muslim. Jangan mau kita dipecah-pecah, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah atau bukan, ini Syiah atau bukan, ini atau itu, ini kelompok ini atau kelompok itu. Janganlah, bukan saatnya, bukan untuk itu. Itulah perapian akidah nanti di saat jamai. Kita rapikan saat ini. Hentikanlah dulu kezaliman terhadap mereka. Apa yang kita bisa lakukanlah. Jika kita tidak bisa bantu dengan tenaga, bantu dengan harta, maka bantulah doa-doa kita. Jangan sampai kita berdoa untuk mereka hanya saat rame-rame, hanya saat waktu-waktu diizinkan oleh DKM untuk qunut nazilah, atau ketika khutbah baru kita doakan Palestina. Maka ikhwani Allah, sungguh doa yang terbaik adalah doa seorang muslim tatkala sendirian untuk saudaranya. Karena di saat itu malaikat pun mengaminkan supaya hal itu tertimpa kepada kita.
kita doakan kebaikan saudara-saudara kita yang tengah terzalimi, maka para malaikat pun mendoakan kita mendapatkan hal yang sama yang kita doakan untuk saudara kita. Maka ikhwani a'adillahu wa iyyakum, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, al-mu'minu kal jasadil wahid, mukmin itu seperti satu tubuh. Idza staka minhu udwun tadaa sairul jasadi bisyahri wal humma. Jika ada salah satu bagian yang sakit, maka seluruh badan akan susah tidur dan akan merasakan demam. Beginilah yang terjadi pada kita. Manakala tidak ada terbesit rasa gelisah, rasa sedih, rasa gemes ketika melihat ada saudara kita teraniaya, maka pertanyakanlah akidah kita. Karena ini wala dan bara bagian dari agama kita. Agama kita adalah al-wala al-bara, cinta dan benci. Kemana cinta kita? Cinta kita di atas kalimat la ilaha illallah. Benci kita dimanapun siapapun orang yang berada tidak di bawah kalimat la ilaha illallah. Maka ikhwani a'adillah wa iyyakum, ingatlah, jagalah perasaan itu. Tumbuhkan rasa cinta kita kepada sesama, terutama kepada sesama muslim. Mereka adalah bagian dari tubuh kita. Kita boleh terpisah jarak, terpisah negara, tapi kita satu jasad. Kita satu tubuh. Apa yang mereka rasakan, kita rasakan. Sebagaimana dulu ketika kita merampas kemerdekaan dari orang-orang kufar, mereka pun yang ada di Arab sana merasakan apa yang kita rasakan, merasakan penderitaan apa yang kita rasakan ketika itu. Dan inilah saatnya kita pun harus turut merasakan apa yang tengah mereka rasakan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meringankan beban mereka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menggerakkan hati kita dan menghidupkan cinta itu terus ada dalam hati kita, sehingga kita peduli dengan apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita yang jauh di sana. Barakallahu li wa lakum minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Salawatu rabbi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Ayuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ya ayyuhan nas i'lamu anna Allah amarakum bi amrin ma bada'a bihi bi nafsihi kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya sami'un alim. Allahumma a'idhil islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر من أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المظلومين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم انصر إخواننا المضروبين في كل مكان. اللهم أعل بنا كلمة الإسلام وارفع بنا راية القرآن واجعل كلمة المسلمين هي العليا وكلمات أعدائهم هي السفلى. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا.
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر الدعونا أن الحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة